Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama di tema 6 lingkungan bersih, sehat, dan asri. Di subtema 3 lingkungan sekolahku, pembelajaran 1 dan 2. Baiklah anak-anak, siapkan dulu buku kalian, yaitu buku tema 6. Bukalah halaman subtema 3 lingkungan sekolahku dan pembelajaran 1 dan 2. Jangan lupa alat tulisnya juga ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Anak-anak, setelah kalian membuka buku, kalian jangan lupa sebelum kita belajar materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kalian. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, materi kita hari ini adalah menunjukkan kalimat perintah, menjelaskan sila ketiga Pancasila, membuat prakarya dari plastisin, menulis kalimat perintah, memperagakan gerakan melompat sesuai irama. Nah, dari kelima materi ini nanti Ibu akan jelaskan baik-baik. Semoga kalian bisa mengerti ya anak-anak. Jika kalian belum mengerti, kalian boleh bertanya kembali kepada Ibu. Anak-anak, bukalah buku kalian halaman 76 sampai 84. Di sana kita akan belajar di tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Nah, Ibu akan mulai dengan pembelajaran 1. Yang pertama, kalian akan disuruh membaca. Ya, mari kita membaca sama-sama ya, anak-anak. Nina berangkat sekolah dengan gembira. Nina belajar dengan penuh semangat. Halaman sekolah Nina luas, ditutupi rumput hijau dan dikelilingi banyak pohon. Kelas-kelas juga bersih. Sekolah Nina bebas dari debu dan sampah. Siswa bersama-sama menjaga kebersihan sekolah. Sekolah pun menjadi nyaman. Apakah kamu dan teman-temanmu jika menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Jadi apakah kamu dan teman-temanmu juga menjaga kebersihan sekolah? Ceritakan pengalamanmu. Nah, anak-anak, hari ini kalian tetap masih belajar di rumah. Coba kalian bayangkan seandainya kalian pergi ke sekolah dan berada di kelas, apakah kalian dan teman-teman kalian bisa menjaga kebersihan lingkungan kelas? Nah, Ibu yakin kalian sudah bisa menjaga lingkungan kelas, yaitu kalian bisa membuang sampah di tempatnya. Itu terutama salah satu contoh bagaimana cara kalian menjaga lingkungan sekolah kalian tetap bersih ya anak-anak. Anak-anak selanjutnya kalian bisa mengamati di halaman berikutnya yaitu percakapan Nina dan Ibu Guru. Siapa yang bertugas piket kelas hari ini, Nina? Dijawab sama Nina. Saya, Willy, Deli, dan Tony, Bu. Kemudian Ibu Guru menjawab lagi. Jangan lupa buang sampah di keranjang sampah ya. Bersihkan juga pajangan kelas. Nina menjawab, baik Bu, kami akan membagi tugas. Nah, anak-anak, dari percakapan Nina dan Ibu Guru, kalian dapat melihat ada kalimat perintah. Apa sih itu sebenarnya kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang berisikan untuk menyuruh orang lain untuk mengikuti keinginan kita. Contohnya seperti yang Ibu Guru katakan tadi, yaitu jangan lupa membuang sampah ke keranjang sampah ya. Bersihkan juga pajangan kelas, itu termasuk kalimat perintah. Karena kemudian dijawab sama si Nina, baik Bu, kami akan membagi tugas. Berarti Nina mengerti maksud Ibu Guru untuk mengerjakan perintah Ibu Guru, yaitu membuang sampah pada keranjang sampah dan membersihkan pajangan kelas. Nah, anak-anak, Ibu Guru harap kalian mengerti kalimat perintah ya,
Kalimat perintah bisa juga disebut kalimat menyuruh orang lain supaya dia ingin atau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tentunya tidak boleh semena-mena ya. Jadi kita menyuruh kalimat perintah itu berarti menyuruh dengan sopan, tidak sesuka hati kita. Nah, kemudian di bawahnya sekarang perhatikan gambar-gambar berikut. Siapa saja yang mengucapkan kalimat perintah? Berilah tanda centang pada gambar yang tepat. Nah, anak-anak, di sana ada 6 gambar anak-anak ya. Kemudian ada ucapan yang mereka ucapkan di gelembung kata-kata itu ya, di sampingnya. Coba kalian baca. Yang pertama, jagalah kebersihan kelasmu. Nah, itu termasuk perintah bukan? Ya, termasuk kalimat perintah karena itu ada maksud menyuruh seseorang atau banyak orang untuk menjaga lingkungan kelasnya supaya bersih. Kemudian yang kedua, siramlah tanaman dengan teratur. Itu juga kalimat perintah ya. Sedangkan yang ketiga, ayo belajar bersama. Itu kalimat ajakan ya. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Itu kalimat perintah juga. Kemudian hai namaku Gita. Itu bukan ya anak-anak. Itu kalimat untuk perkenalan ya. Kemudian rapikan buku sekolah setelah dibaca. Itu juga kalimat perintah. Jadi ada 4 kalimat perintah dan 2 kalimat yang bukan kalimat perintah. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mengetahui percakapan antara Nina dan ibu guru, bahwa Nina ternyata sedang piket bersama teman-temannya. Nah, anak-anak, kalau kita piket, itu pasti bersama-sama dengan teman-temannya. Kalau hanya kita yang piket dan teman-teman yang lain tidak piket, berarti pekerjaan itu pasti terasa amat berat dan lama selesainya ya. Jadi, tahukah anak-anak, bekerja sama itu sangat penting ya untuk mempercepat pekerjaan, untuk memperingan pekerjaan, dan untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan di antara kita dan teman kita. Nah, sekarang coba kalian amati apa hubungan bekerja sama dengan simbol dari Pancasila. Nah, yuk kita baca. Ayo mengamati. Nina melaksanakan piket kelas. Nina bertugas membersihkan pajangan seperti bingkai lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Apakah kamu ingat bunyi sila-sila Pancasila? Apa bunyi sila ketiga Pancasila? Nah, sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi Ibu harap dari sila pertama sampai yang kelima, Ibu harap kalian sudah hafal ya anak-anak. Jadi Ibu akan menjelaskan di sila ketiganya saja saat ini, yaitu Persatuan Indonesia. Lambang dari sila ketiga Pancasila ini adalah pohon beringin. Ayo kalian bisa menebalkan gambar pohon beringin yang ada di buku. Atau karena kalian tidak boleh mencoret-coret buku, kalian bisa menggambarnya di buku catatan. Kemudian setelah menggambar, di bawahnya ditulis bunyi sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak sih kenapa lambang dari sila ketiga itu pohon beringin? Nah, kalau ada yang belum tahu, Ibu Guru akan kasih tahu ya. Jadi, pohon beringin itu mempunyai ranting yang banyak dan lebat. Sehingga karena lebat, dedaunannya juga banyak. Sehingga dia teduh, ya. Jadi orang yang berteduh di pohon beringin pasti akan sejuk, ya, tidak kepanasan. Jadi, kalau kita berkumpul dengan banyak orang, bekerja sama dengan banyak orang, tentunya akan bermanfaat lebih banyak ya anak-anak, yaitu mempercepat pekerjaan, mempererat tali persaudaraan, kemudian mempererat persatuan dan kesatuan, dan tentunya pekerjaan pasti cepat selesai. Itulah anak-anak apa hubungannya lambang dengan bunyi sila ketiga. Anak-anak, kalian ketahui bahwa Nina tadi sedang membersihkan pajangan yang ada di dalam kelas karena saat itu dia sedang
piket kelas. Nah, anak-anak kalian juga bisa nih berkreasi membuat pajangan yang ada di dalam kelas. Kalian bisa memanfaatkan dengan cara membuat yaitu dari bahan plastisin. Plastisin ini bisa kalian pakai Play-Doh atau juga bisa kalian buat plastisin sendiri mungkin dari tanah liat atau kalau tidak kalian bisa juga pakai tepung yang dikasih air. Kalian bisa buat bentuk berwarna-warni. Tepungnya itu kalian kasih warna ya. Jadi bisa berwarna-warni. Kalau tidak punya kalian bisa mungkin pakai apa ya? Kalian boleh apa saja sih sebenarnya, Ibu tidak meminta kalian untuk yang susah. Kalian cari yang sederhana mungkin yang kalian bisa lakukan. Kalian buat satu pajangan atau satu benda, bisa pohon beringin, bisa mobil, bisa hewan, terserah kreativitas kalian. Buatlah satu pajangan atau benda yang terbuat dari tanah liat, plastisin, ya, atau tepung yang diwarnai. Selanjutnya, anak-anak kita akan belajar di pembelajaran kedua, dimulai dengan ayo mengamati. Halaman sekolah Nina luas dan bersih. Ada pohon-pohon yang rindang di sekeliling halaman. Halaman juga ditanami oleh rumput hijau. Banyak kegiatan yang dilakukan di halaman sekolah. Ayo perhatikan gambar berikut. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di dalam buku kalian ya, yaitu di halaman 81. Temukan kegiatan-kegiatan berikut pada gambar. Siswa sedang membaca buku. Apakah kalian menemukan siswa yang sedang membaca buku? Ya, ada ya. Ada di bawah pohon itu ada anak-anak yang sedang membaca buku. Kemudian yang kedua, siswa bermain kelereng. Apakah kalian dapat menemukan siswa yang sedang bermain kelereng? Ya, ada 2 siswa yang berbaju merah putih sedang bermain kelereng. Kemudian yang ketiga, siswa bermain bola. Apa kalian bisa menemukan siswa yang bermain bola? Ya, emang sedang ada anak-anak yang sedang berolahraga bermain bola. Nah, sekarang tugas kalian adalah tuliskan kalimat perintah agar semua anak-anak masuk ke kelas. Kira-kira kalimat perintahnya apa ya? Mari kita pikirkan sama-sama. Tadi kalimat perintah adalah kalimat yang ditujukan supaya orang lain itu mengikuti apa yang kita perintahkan. Ya, tentunya dengan bahasa yang sopan dan santun. Nah, karena di sini dengan keadaan bahwa ada yang sedang membaca buku di halaman, ada yang sedang main kelereng, dan ada juga yang sedang berolahraga, kalau kita ingin menyuruh mereka untuk masuk ke dalam kelas, kira-kira kalimat perintahnya bagaimana ya anak-anak? Jadi bisa saja seperti ini ya, Ibu akan contohkan. Siswa-siswi diharapkan masuk ke kelas karena bel pelajaran sudah dimulai. Nah, itu salah satu kalimat perintahnya. Kalian bisa buat kalimat perintah yang lain. Selanjutnya, anak-anak kita akan berolahraga bersama-sama. Kita akan memperagakan. Nah, masih berhubungan dengan gerakan irama. Nah, halaman tadi halaman itu tempat aktivitas anak-anak atau siswa-siswa di sekolah. Ada yang untuk olahraga, untuk bermain, dan bahkan ada yang untuk membaca buku. Nah, karena kita ingin berolahraga, jadi fungsi halaman itu adalah untuk berolahraga ya anak-anak. Nah, Nina dan teman-temannya sedang berolahraga di halaman. Mereka berlatih melompat sesuai dengan irama. Ayo ikuti gerakan mereka. Tekukan lututmu untuk bersiap melompat setinggi mungkin. Mendaratlah dengan kedua kaki, tekuklah lututmu saat mendarat. Jadi kalian bisa melompat, bisa mengikuti gerakan melompat yang dilakukan oleh kata. Nah, kata kan juga melompat ya, kalian pasti tahu gerakannya. Nah, gerakan ini bisa dilakukan dengan irama. Artinya irama itu ada hitungannya. Umpamanya kalau hitungan pertama 1, baru lompat pertama. Kemudian 2, lompat kedua.
3, lompat ke 3, 4, lompat ke 4. Nah, itu dilakukan bersama-sama dengan teman kalian. Tapi kalau kalian karena di rumah nggak bersama teman-teman, ya kalian lakukan dengan hitungan tadi. Nah, lakukan gerakan tersebut secara berpasangan. Hitunglah beberapa kali saat melompat. Cobalah gerakan tersebut dengan menggunakan alat. Misalnya, kalian membawa bola atau hula hoop. Lakukan di bawah bimbingan gurumu atau orang tuamu ya anak-anak, karena kalian berada di rumah saat ini. Nah, sekarang ayo bermain. Melompat dapat dilakukan sesuai dengan irama. Ayo peragakan melompat sesuai dengan irama. Dengarkan gurumu memberi ketukan. Lakukan gerakan melompat sesuai irama. Ikuti petunjuk gurumu. Bisa saja itu dengan hitungan. 1, 2, 3, 4. Setiap guru mengatakan angka yang disebut, maka kalian melompat. Nah, anak-anak, kalau tadi kita sudah belajar tentang berolahraga, yaitu melompat berirama. Nah, Pak Guru meminta siswa bersiap-siap sebelum berolahraga. Peragakan percakapan berikut, bermainlah peran dengan temanmu. Peran pertama, Pak Guru. Anak-anak, sekarang saatnya kita berolahraga. Semua siswa menjawab, baik Pak. Kemudian Tony juga menjawab, kami sudah membawa baju olahraga. Kemudian Pak Guru menjawab kembali, bagus, ganti seragam kalian dengan baju olahraga. Semua siswa menjawab, baik Pak. Nah, ayo tunjukkan kalimat perintah pada percakapan tersebut. Apa kalimat tanggapan untuk kalimat perintah tersebut? Coba tuliskan pada kotak berikut. Nah, coba kalian cari mana yang termasuk kalimat perintah dan apa tanggapannya. Coba kalian baca kembali percakapan yang ada di atas. Anak-anak, Ibu akan memberikan jawaban alternatif dari tugas yang di halaman berikut sebelumnya tadi ya. Yaitu menentukan atau menunjukkan kalimat perintah. Yang mana yang kalimat perintah dan apa tanggapannya. Nah, Ibu akan memberikan satu contohnya itu. Anak-anak, sekarang saatnya berolahraga. Itu kalimat perintah ya. Kemudian siswa menjawab, baik Pak, itulah tanggapan. Sebenarnya ada satu lagi kalimat perintah, yaitu bagus, ganti seragam kalian dengan baju olahraga. Itu termasuk kalimat perintah. Kemudian kalimat tanggapannya, baik Pak. Nah, dari situ kalian bisa paham ya, apa perbedaan kalimat perintah, ajakan, ya, tanggapan. Nah, Ibu harap kalian bisa paham dan bisa membedakannya. Anak-anak, setelah kalian belajar banyak hal tadi, tibalah saatnya Ibu memberikan tugas sebagai bahan feedback kalian. Apakah kalian paham dengan maksud yang kita pelajari hari ini? Nah, tugas hari ini yaitu Senin 8 Maret 2021, yaitu kerjakan ayo berlatih halaman 79 dan 80. Kemudian ayo berlatih halaman 84 serta membuat prakarya sederhana dari plastisin dan tanah liat. Jadi kalian buat yang kecil aja nggak apa-apa. Yang penting itu terbuat dari plastisin atau tanah liat dan membentuk, boleh terserah kalian, bebas bentuknya. Entah kalau mobil-mobilan, bunga, boneka, sebagainya boleh ya. Nah, jawaban dari tugas kalian dan prakarya tadi kalian foto, kalian kirim ke WA Ibu Guru ya. Nah, batas pengumpulan foto itu, pengiriman foto adalah hari ini pukul 6 sore. Ibu tunggu ya. Demikianlah anak-anak pembelajaran atau video pembelajaran dari Ibu hari ini. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk memahami materi di subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Nah, sampai jumpa di video Ibu berikutnya. Bye-bye.